model action program. Monggo silahkan yang ada di layar Anda sekarang, ini adalah modul action program bab 11 dengan tema membuat dokumen mirip secara cepat. Di bab ini nanti kita akan memanfaatkan salah satu fasilitas dari Microsoft Word, yaitu adalah mail merge atau mailings, di mana mail merge ini nanti akan bisa kita gunakan untuk membuat surat yang sama dengan cepat. Maksudnya surat yang sama di sini adalah misalkan saja kita ingin membuat sebuah surat undangan di mana format satu surat undangan itu nanti akan kita bagikan ke banyak yang akan kita undang. Misalnya saja ada 100 undangan, di mana data 100 undangan itu ada nama, ada alamat, dan lain sebagainya ada di file yang berbeda atau kita nulis di file Excel. Selanjutnya, kita bisa gunakan file Excel tersebut untuk secara otomatis membuat undangan sejumlah yang kita undang dengan cepat, dengan format undangan yang sama, tetapi untuk nama yang diundang, alamat yang diundang akan otomatis keluar berbeda sesuai dengan data yang sudah kita punya. Jadi di sini kita nggak perlu melakukan cara manual di Word, yaitu adalah kita buat dokumen Word satu halaman, kita ketik misalnya saja namanya Adi, kita kopas ke halaman kedua, kita ganti namanya Budi, kita kopas lagi ke halaman ketiga, kita kopas menjadi Sari dan sebagainya. Cara manualnya seperti itu. Tapi di sini yang akan kita lakukan adalah cukup membuat satu halaman Microsoft Word. Kalau memang undangannya hanya satu halaman, di situ ada titik-titik penting yaitu nama, alamat dan lain sebagainya. Itu nanti kita isi dengan kita gabungkan, kita combine dengan data yang sudah kita punya di Excel. Saat kita cetak, meskipun halaman Word-nya itu hanya satu, akan tercetak jumlah halaman sesuai dengan jumlah yang kita undang. Kalau di file Excel kita ada 10 undangan, meskipun di halaman Word kita itu hanya satu halaman, akan tercetak 10. Di mana di setiap halaman akan berbeda data dari yang undang. Itu yang akan coba kita lakukan di pertemuan kali ini. Untuk itu yang perlu kita persiapkan untuk praktikum ini yang pertama adalah file template undangan. Di sini namanya adalah memo.docx. Nah, memo.docx. Memo.docx ini nanti akan disertakan oleh Bapak Ibu dosen pengampu KW di Sunan. Tetapi kalau ternyata di Sunan belum ada, bisa juga membuat sendiri file memo.docx tersebut atau file contoh undangan. Di mana file memo undangan yang kita pakai adalah seperti yang ada di depan. Nih, internal memo seperti ini. Silahkan nanti dibuat dulu. Seperti ini. Di sini ada to, title, room address. Ini yang nanti akan kita olah. Ini yang akan kita isi dengan data yang kita punya. Ya. Ini adalah template undangan. Monggo silahkan ini saya tarik pelan-pelan. Bagi yang nanti Bapak Ibu pengampu KW sudah menyertakan di Sunan, bisa langsung di-download file ini. Tapi kalau ternyata kok tidak ada, monggo silahkan dibuat terlebih dahulu. Saya kira untuk membuat ini tidak terlalu banyak, karena hanya contoh sampelnya di sini hanya satu halaman saja. Untuk desainnya monggo silahkan disesuaikan. Oke, ini adalah contoh undangannya. Ya, saya screenshot menjadi satu halaman. Nah, biar lebih mudah nanti kalau ada yang membuat sendiri. Oke, ini yang kita harus punya terlebih dahulu. Ini sudah saya buka. Nanti akan saya gunakan. Sekarang berikutnya yang perlu dipersiapkan lagi itu adalah datanya. Nah, datanya terletak di dalam file Excel. Jadi silakan nanti kita ketikkan dulu. Buatlah file Microsoft Excel di sini dengan data seperti di depan. Kalau sudah datanya sudah tertera di Sunan, silahkan dipakai. Tapi kalau belum ada, monggo silahkan dibuat dulu. Buatnya untuk datanya ini adalah di Microsoft Excel. Dan name, title, office number, address, dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan kita gunakan. Dan nantinya kalau mau dipraktekkan real, ya nanti data ini diganti dengan data-data yang diundang. Bisa digunakan untuk membuat undangan
hajatan misalkan undangan nikahan atau undangan rapat, biar tidak tulis tangan untuk namanya lebih aman atau lebih cantik, lebih baik lagi kalau kita semuanya tercetak dengan otomatis dengan menggunakan cara Melmot ini. Oke, saya kira sudah, silakan dibuat. Setelah dibuat seperti ini, sudah, ini saya close saja. Sekarang kita pindah lagi ke halaman memo docs atau undangan tadi. Cara untuk memulai Melmot di sini setelah terbuat dulu undangannya, langkah berikutnya adalah kita bisa mengakses menu mailing. Nah, di menu mailing ini sebagian besar semuanya nonaktif atau disable. Ya. Yang kita lakukan di sini adalah kita masuk di bagian select recipient. Di sini ada 3 pilihan, tab new list, use an existing list, sama choose from Outlook contact. Ya. Kalau ternyata kita belum punya Excel, kita sebenarnya bisa juga langsung membuat listnya di sini dengan menggunakan cara tab new list. Ya. Ini kita bisa isikan list data yang ada di sini atau bahkan kita bisa customize. Kalau terlalu panjang ini kita bisa hapus atau kita bisa tambahkan yang baru, misalkan saja nama, atau kita bisa rename ya. Dan lain sebagainya ya. Contoh saja saya cancel. Ya, selain bisa mengcustom kolom, ini juga bisa menambahkan data. Oke, kalau kita menggunakan cara tadi, maka pasti kita akan diminta untuk menyimpan data tersebut. Cuman secara default kalau kita menggunakan list yang kita buat sendiri di dalam Word, maka kita nyimpannya tidak di Excel tapi di MDB. MDB itu adalah salah satu database pokoknya Microsoft, Microsoft Access ya, kalau kita ingin buka manual MDB-nya. Oke. Nah, ini saya cancel karena yang akan kita lakukan di sini adalah tidak membuat list di dalam Word, tapi listnya sudah ada dulu di Excel. Seperti yang tadi sudah ceritakan di langkah sebelumnya, kita buat list dulu di Excel. Tapi kalau alternatif caranya seperti ini. Kalau ternyata kita tidak ingin pakai Excel tapi langsung semuanya pakai Word, juga bisa dengan cara seperti ini. Saya cancel. Oke, sekarang saya masuk select recipient, masuk ke use an existing list. Ini saya klik. Selanjutnya pasti akan diminta untuk menentukan lokasi file yang akan kita gunakan, file data yang akan kita gunakan. Tadi tergantung nyimpannya di mana. Usahakan file template-nya dan file datanya itu disimpan di folder yang sama, biar nanti tidak membingungkan. Karena kalau ternyata suatu saat kita mau mencetak, kita copy di flash disk, ternyata yang ke copy itu hanya file template-nya saja atau file surat undangan yang dibuat saja, tapi datanya tidak ke copy dalam satu folder, nanti juga akan bermasalah. Cara paling aman, file surat undangannya, file template-nya, dan juga file datanya harus terletak di dalam satu folder yang sama. Saya buka, di sini ada staff, saya open. Ini data Excel tadi yang sudah saya buat. Oke, di sini ada Excelnya ada 3 sheet, kita bisa milih ya, sheet mana yang ada datanya. Sheet ini diibaratkan sebagai table. Nah, di sini kebetulan yang ada datanya ada yang di sheet pertama, makanya di sini defaultnya ada di sheet yang pertama. Saya oke. Setelah di oke, beberapa menu yang ada di tab mailing yang awalnya disable itu sekarang sudah bisa aktif. Di antaranya ada edit recipient list. Kalau kita ingin mengedit data di sini bisa. Ini sudah ada data. Kita bisa edit langsung di Excel, tapi kita juga bisa edit langsung di sini. Monggo. Kalau mau mengedit datanya. Selain itu, langkah berikutnya adalah kita menyisipkan. Yang kita sisipkan di sini adalah data. Nah, caranya adalah kita bisa klik bagian insert marker fill. Tuh, kita kasih name. Di sini ada tanda lebih besar, lebih kecil, double. Ini adalah tanda otomatis kalau ini di sini berupa data, isinya data. Ya. Title, kursor kita klik dulu di sampingnya title, insert marker fill.
Kita kasih. Nah, klik lagi di bawah room, kita insert lagi, kita kasih office number. Ya. Di bagian address kalian saja kita kasih address. Setelah tampil ini, sebenarnya kita juga bisa lakukan preview dulu sebelum cetak, yaitu preview result. Ya. Kalau tadi hanya berupa name, title, office now, sekarang kalau kita preview, kita benar-benar lihat datanya. Data ini kita bisa cek juga dengan menggunakan tombol arrow, navigasi data, untuk mengecek data-data yang nanti akan kita undang, atau data-data yang sesuai dengan yang ada di Excel. Kalau mau edit data ini, tidak bisa langsung di sini, tapi kalau mau edit data ini, lewatnya adalah edit recipient list, atau langsung bisa edit di dalam file Excel-nya sendiri. Oke, langkah itu adalah langkah untuk men-setting atau menggabungkan dari data yang ada di Excel, kita tempelkan dengan data yang ada di Word dengan menggunakan fasilitas milling. Oke, sampai di sini sebenarnya langkah setting untuk pembuatan Mailmerge sudah selesai. Nah, nanti kita lanjut ke hasilnya, yaitu proses cetaknya. Sebelumnya di sini ada date, tambahan sedikit di luar materi mailing. Date ini kita bisa insertkan otomatis, masuk di menu insert. Di sini ada date and time. Klik, kita bisa sesuaikan dengan tanggal hari ini. Misalkan saya pilih ini. Pastinya di sini datanya, format yang ada adalah format yang default di sini. Kemungkinan ada beberapa yang tidak kita suka karena ini tidak Rabu tapi Wednesday. Tapi tidak apa-apa, kita bisa lakukan cara insert dengan mudah untuk date. Tapi ini tambahan saja. Yang terpenting adalah yang di bagian mailing. Oke, selanjutnya langkah terakhir. Langkah terakhir ini yang akan kita lakukan, kita coba scroll dulu. Ini halaman template-nya ini hanya ada satu halaman saja. Ya. Sekarang kita mau cetak. Kalau kita lihat di sini, data yang ada itu jumlahnya 9. Ya, 9. Data yang ada ini jumlahnya 9. Harusnya nanti kalau saya cetak, hasil akhirnya adalah menjadi 9 halaman. Di mana 9 halaman itu tampilan surat undangannya sama, tetapi di bagian datanya akan berbeda-beda sesuai dengan data yang ada. Oke, cara untuk melakukan cetak, untuk mailing, kita bisa klik di bagian finish merge. Nah, di sini ada macam-macam pilihannya, bisa kita langsung kirim ke email, tapi ini nggak kita coba. Yang kita coba nanti hanya satu sebenarnya. Kalau Anda langsung bisa terkonek printer, bisa langsung menggunakan print dokumen. Nah, kalau terkonek printer, jadi otomatis hanya satu halaman, tapi nanti kita butuh 9 kertas yang terpasang di print, akan tercetak secara otomatis juga 9 undangan. Dan juga yang di print juga bisa semuanya, bisa juga data tertentu saja. Mungkin kita hanya perlu nyetak yang urutan nomor 1 sampai 5 misalkan. Silahkan bisa di customize di sini. Tapi kalau mau semuanya ya kita pilih all. Atau mungkin hanya mencetak satu halaman saja untuk record yang sedang aktif. Kita bisa pilih journal record. Oke, ini tidak saya oke, karena kalau saya oke nanti akan keluar head-nya di printer, dan itu juga tidak akan kita bisa lihat di video ini. Untuk bisa membuktikan, kita pakai cara yang pertama, edit individual dokumen. Saya klik, nanti ini jadinya akan menjadi satu dokumen terpisah, tetapi dengan 9 halaman. Oke, langsung saja, penjelasan sebenarnya sama, cara record sama from, tapi di sini kita pilih yang all saja. Kita pilih all, selanjutnya kita pilih OK. Kita lihat atasnya sekarang akan menjadi labelnya letter 1. Ini bukan memo tadi ya. Sekarang di Word ini saya punya dua dokumen. Yang pertama memo tadi template-nya, yang di samping ini adalah hasil mailmatnya. Hasilnya seperti apa? Pertama, halaman pertama John Smith. Halaman yang kedua Williams. Dan di sini ada di page mungkin bisa dilihat ada 9 halaman. Otomatis dengan nama yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini hasil mermet sudah kita bisa gunakan. Ya, mau langsung cetak juga bisa. Di hasilnya dituangkan dalam bentuk file Word yang terpisah juga bisa seperti yang saya demokan di depan. Oke, itu mungkin adalah materi terakhir untuk KW komputer, ditutup dengan materi Microsoft Word dengan tema mail merge, atau kalau labelnya di sini adalah membuat dokumen mirip secara cepat. Ya,
Bisa juga diartikan itu karena template undangnya sama, yang berbeda hanya yang diundang sama profilnya masing-masing. Makanya di sini temanya membuat dokumen mirip secara cepat. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan KW Komputer bab 11. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan semoga masih tetap semangat mengikuti KW Komputer di era pandemi yang masa kita masih tetap daring seperti ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.